Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa manadikal jari wa jima'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'an wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak sekali memberikan kita anugerah dan nikmatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mau menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat begitupun salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, cahaya di dalam hati kita, datuk daripada Hasan wal Husain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, para ahlul baitnya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Dan pertama-tama kita hormati daripada orang tua kita bersama Habib Rusdi bin Nuruddin bin Yahya beserta akhiyah Ustaz Habib Husain bin Yahya beserta para jamaah semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendapatkan barokah ilmu, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah mencintai daripada ilmu. Sepintas ketika min alamatin nubuwah, dari tanda-tanda sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu memang tidak senang dengan kemaksiatan, sesuatu yang haram. Jadi sebelum jadi Nabi, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih remaja, Rasulullah itu tidak senang sama orang-orang yang syirik, yang menyembah patung berhala, ngelihat orang yang mabuk-mabukan di jalan, kemudian ngelihat jual beli yang merugikan daripada pihak penjualnya atau dari pembelinya. Dan Rasulullah SAW semua itu punya hati dan jiwa yang bersih hingga dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun untuk menjadi nabi penutup para anbiya wal mursalin. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lintasan-lintasan yang ada di hatinya tidak ridho dengan kemaksiatan, tidak ridho dengan sesuatu yang haram, tidak ridho dengan sesuatu yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih daripada mandat yang sangat besar, yaitu khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan selama belasan tahun atau selama puluhan tahun yang ada di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjawab ketika Rasulullah SAW menjadi nabi. Artinya dikasih mandat sama Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu menjadi nabi,
Kemudian ketika menjadi nabi, Rasulullah dalam keadaan menggigil karena mendapat magom yang sangat besar. Jangan kan dijadikan nabi, dijadikan wali aja banyak yang nggak kuat nahan daripada magom wali, bisa meninggal karena berat magom wali, apalagi makom menjadi anbiya dan penutup para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menggigil, ditemani oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Berduaan terus melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menggigil karena beratnya menerima wahyu dari Allah tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut. Nah, nama Rasulullah adalah si Al-Mudaththir. Memang bagus kalau mau punya anak namanya Mudaththir. Karena asma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil. Bagus namanya nama Muzammil. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya berselimut karena berhari-hari Rasulullah masih menggigil setelah menerima wahyu. Fa'anzir. Bangun dan berilah mereka peringatan. Jadi orang-orang ini apa yang udah ada di dalam hati Rasulullah SAW selama belasan bahkan puluhan tahun dapat mandat. Nah, sekarang engkau udah dapat mandat ya Muhammad, ya Rasul. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun dan berilah mereka peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan besarkanlah sebutan nama Tuhanmu. Yang tadinya Allah diduakan dengan patung berhala dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikabulin hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nyampein daripada orang-orang Quraisy saat itu yang banyak menyimpang, kemudian yang banyak daripada melakukan hal-hal yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ya ikhwan, segala lintasan-lintasan atau niat-niat di hati kita yang baik, insya Allah satu persatu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lunturkan niat-niat baik di dalam hati kita. Kita punya keinginan ini insya Allah akan dipenuhi jika kita memiliki husnudzon yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dikatakan himmatur rijal tahdamul jibal. Keinginan daripada seorang laki-laki ini dapat menghancurkan daripada sebuah gunung. Gunung aja bisa hancur dengan semangat dan motivasi daripada seorang laki-laki. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu intinya kita kalau mau ngaji niatin yang benar. Selagi kita niat baik, insya Allah Allah permudah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW al hadis rabi wa salasun. Kita masuk ke dalam hadis yang ke 34. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'amul itsnaini ka fi salasah wa sa'amu salasat kafil arba'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya porsi makanan untuk berdua dapat mencukupi orang yang ada 3, dan porsi makanan yang ada 3 dapat mencukupi makan untuk berempat, dan seterusnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. At-ta'am kullu ma yukalu 'adatan wa yakunu bihi qiwamul badan. Apa makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang biasa dimakan dan menjadi penopang kebutuhan dasar tubuh untuk kesehatan daripada fisik kita. Ini adalah makanan. Kafi ayyakut tu'amul isnan kafi salasa. Makanan porsi berdua dapat mencukupi atau dapat mencukupkan, mengenyangkan untuk orang yang bertiga. Maknanya apa? Di sini Rasulullah SAW memberikan hikmah kepada kita. At'imu tu'amal isnain li salatah wa salatah li arba'ah. Wala tajza'u. Nah, gimana? Misalnya Indominya 2,
Orangnya ada 3, berarti Indominya 2 aja ya. Misalnya makan bareng gitu. Atau orangnya ada 4, berarti nasi uduknya beli 3 aja, jangan beli 4. Orang ada 5, bungkusnya beli 4 aja, jangan 5. Atau makan di nampan bareng-bareng pakai nasi. Porsinya porsi 3, makannya ber-4. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ayo ikhwan, kalau kita lagi makannya dikit, lagi tumben ya, biasa makan 1 porsi nih, tahu-tahu jadi 2/3 porsi, nggak nyampe 1 porsi, lagi ngurangin. Niat sunnahnya Rasulullah SAW, maka dapat pahala. Kalau ngurangin itu niat diet doang, tanpa ada niat biar dapat pahala, ya dapat niat diet. Tapi kalau kita niat biar dapat pahala, kita kurangin makan kita, porsi kita, kemudian biar lebih semangat ibadahnya, itu dapat pahala lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walat tajza'u, janganlah kalian merasa khawatir. Maksudnya apa? Wal makna yuhmalu bi annahu idza akala mutafarriqaini kana al-aklu kafiyatan lis-salasa idza sama'u. Maka maksudnya jika 2 orang makan secara terpisah, maka makan itu cukup untuk 3 orang jika mereka berkumpul bersama. Artinya apa tuh? Makanan jadi barokah, itu makanan jadi manfaat. Karena apa? Di situ ada tangan-tangan daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan-tangan umat Rasulullah yang dipakai untuk berzikir, tangan-tangan umat Rasulullah yang dipakai untuk bersujud, untuk mengangkat doa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian duduk bareng-bareng makan bersama, diampunkanlah dosa-dosa, dirontokkanlah dosa-dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat daripada makan secara bersamaan dan makan secara porsinya disedikitkan. Maka ayol hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hadir acara-acara hall, misalnya hall Fakhri Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, atau kita hadir hall Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, Abu Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, atau hall para aulia wasolihin lainnya, biasanya makannya pakai nampan, dikit nasinya, atau lauknya dikit, nasi dikit, lauk dikit, buat ber-3 ber-4. Karena apa? Salah satunya adalah mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula jarang kita hadir hall itu niat ngincer nyari makan, jarang. Paling kalau makan juga biar ambil barokahnya doang. Makan 3 suap atau 5 suap. Habis itu ntar juga biasanya ntar jajan lagi, beli di warung atau di tempat-tempat nasi lainnya. Nah, ini salah satunya mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mungkin makan secara bersama-sama ini bisa jadi menjadi lebih barokah. Atau yang biasanya mungkin habis makan 6 jam udah lapar, ya mungkin bisa tahan jadi 8 jam karena melakukan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ikhwan, apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Istihbabul istima' ala ta'am wa adamul akli munfaridan. Disunahkan makan secara bersama. Jadi makan bareng nih sunnah. Bagaimana sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah ya. Fardu kifayah di dalam suatu kampung itu harus ada sholat. Tapi sunnah kalau kita sholat secara berjamaah dapat pahala lebih banyak. Disunahkan makan bersama dan tidak makan secara sendirian. Jadi makan bareng-bareng. Tapi bukan buat jadi bahan juga ya. Ntar ketemu orang, wah lu makan dirian aja, lu nggak sunnah, lu nggak ngajak gue. Bisa juga ntar jadi bahan kan. Lu makan sendirian makruh lu. Ajak-ajak dong, tawarin kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayol hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan secara bersama-sama itu sunnah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau habis makan itu Rasulullah menjilati jari jemarinya 1 demi 1. Jadi habis makan
Jangan kita tenteng tangan kita kotor-kotor, masih banyak sisa makanan. Justru disunahin kita menjilat nasinya yang nempel satu persatu, jilat satu. Karena apa? Kita nggak tahu dari makanan yang mana di situ ada barokahnya. Kayak disunahin. Nah, jadi kita nggak tahu tuh yang apa di jari telunjuk kita, di jari manis kita ada sisa nasi itu yang ada barokahnya, makanya dijilatin. Kemudian bersyukur. Nah, bentuk kita jilatin itu bersyukur. Allah kasih nikmat, kita habisin nikmatnya. Nah, itu bentuk daripada syukur. Makanya kalau habis makan, jangan buru-buru cuci tangan. Nah, satu lagi. Beberapa kali kita dapati ketika makan, kan disunahkan itu ghuslul yadain. Mencuci daripada kedua telapak tangan. Sunahnya kan begitu ya. Ini cuci tangan kanan doang. Iya, tangan kanan. Dua tangan. Habib Umar bilang, dua tangan. Kanan sama kiri. Ya, jadi mau kita makan di rumah mau makan di luar, pokoknya kalau makan dua-duanya kita cuci tangan kanan dan tangan kiri karena sunnahnya dua tangan. Juga nyelup, kadang-kadang kalau bikin tempat acara nyelupnya dikit dong. Kita mau ngambil sunnahnya Rasulullah SAW itu kalau mau celupin ya dua-duanya. Nah, jangan kadang cuma kukunya doang yang masuk air, gitu. Jadi masukin dua-duanya cuci tangan. Ghuslul yadain. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Al-hathu ala it'amit ta'am, anjuran untuk memberi makanan kepada orang lain. Jadi kita kalau bisa sedekah makanan, bagi orang makanan, beliin. Kalau misalnya ada tukang batagor kita beli satu, beliin teman kita satu lagi. Misalnya ada bakso atau misalnya ada somai, kita beli satu, beliin. Dapat kita pahala untuk memberi makan daripada orang lain. Jadi nggak mesti ngasih makan sama orang nggak mampu doang, nggak juga. Sama orang mampu kita kasih makanan, kita juga dapat pahala. Jadi orang kaya nih, kita traktir, dia dapat pahala. Bukan berarti harus orang yang di bawah kita atau orang yang nggak ada duit dalam fakir, memang pahalanya lebih banyak. Tapi kita sedekah atau memberikan makanan itu tidak mengenal kepada siapa saja. Kemudian hikmah yang terakhir yang kita bisa ambil dari pada di sini adalah al-istima'u ala ta'am wa iktsarul aidi alaihi ta'lifun lil qulub wa mab'atsun lisurur wa tahsilun lil barakah. Makan secara bareng-bareng ini, secara bersama ini, dengan banyaknya tangan yang turut makan, ini lebih identik dengan makan pakai nampan ya, bareng-bareng. Dengan banyaknya tangan yang turut makan, dapat melunakkan hati. Itu ada sirnya berarti kalau kita makan secara bareng-bareng di nampan. Kemudian apa? Bahwa ba'atul lisurur, membawa kegembiraan. Nah, kalau makan di nampan bawaannya girang aja, seneng aja, karena di situ membawa daripada kegembiraan. Dan juga kalau makan ini bagusnya jangan diem, makan satu baru diem kayak orang marahan. Ada ngobrol, tanya kabar, tapi bukan juga ngomong terus, sedang tanya kabar. Kalau yang diem ini ada tuh orang Yahudi dan kafir, makanya nggak ada yang sambil ngobrol, jarang, perhatiin, jarang sambil ngobrol, tapi pakai musik. Pakai musik tuh, pakai lagu. Nah, kita jangan sampai juga kalau lagi makan sambil dengerin musik. Kalau bisa matiin dulu. Kalau udah selesai makan mau setelin musik lagi nggak apa-apa, lanjut. Yang penting jangan sambil makan. Biar ada bedanya yang makan cara kita sama makan orang kafir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kalau makan sambil ngobrol sekiranya aja nanya kabar, gimana kabar keluarga, sehat. Gimana kabar ngajinya udah berapa juz bulan ini, ya boleh kan, masa nanya ngaji kabar ya udah berapa juz cuma bulan Ramadan doang, ya kan, ya paling nggak 11 bulan khatam dah sekali Quran, jangan sampai nggak sama sekali kan begitu, insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائل اللهم لك الفاتحة وشر الفاتحة يا فارج يا كاسب الرحم يا من يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع الرحمن ويا دافع الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوة فيها الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.